Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, berangkat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menurunkan murkanya. Allah tidak akan memberikan azab. Allah tidak akan berikan kepada kita musibah malapetaka apapun bentuk dan warnanya, dengan catatan in syakartum wa amantum, syukur dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita bersyukur dan beriman kepada Allah, itu akan menjadi penghalang, penolak dari murka azab yang akan Allah berikan. Azab murka di dunia, lebih-lebih lagi nanti di alam akhirat. Yang pertama adalah syukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah menempatkan nikmat pada tempatnya. Banyak orang lain yang tidak bisa melihat, tetapi sanggup dan mampu menjadikan dia orang-orang yang penghafal Al-Quran. Banyak orang lain yang tidak diberikan kesempurnaan mata untuk bisa melihat bagaimana dunia dengan keindahannya, tetapi sanggup bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Banyak pun orang yang tidak bisa memandang dan menatap huruf-huruf Al-Quran, tetapi berapa banyak dari antara mereka yang sanggup menjadi penghafal Al-Quran. Kita sampai saat ini diberikan kedua belah mata yang begitu lengkap dan sempurna, bisa membedakan bagaimana keindahan dunia beserta isinya, tetapi sampai saat ini pun mata ini tidak sanggup bisa memandang Al-Quran, apalagi sampai membaca dan menghafalnya. Banyak orang lain tidak diberikan kedua belah tangan, tetapi sanggup menjadikannya orang-orang yang dermawan, sanggup dan mampu menjadikannya orang-orang yang memiliki rasa empati di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, memiliki rasa kepedulian sosial yang begitu tinggi. Ia sedekahkan, ia infakkan, ia zakatkan, bahkan ia keluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, padahal Allah tidak berikan dia kesempurnaan kedua belah tangan. Kita yang sampai saat ini tangan kita masih lengkap, sejauh mana kita sudah memberikan manfaat untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Bahkan berapa banyak orang yang tidak dilengkapi dengan kedua belah kaki, yang tidak bisa menopangnya berdiri tegak untuk menghantarkannya ke tempat manapun. Tetapi berapa banyak di antara mereka sanggup dan mampu menuju masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita yang sampai saat ini Allah berikan kedua belah kaki, kita bisa warawiri kemana-mana, tetapi sampai saat ini kita belum pernah bisa masuk ke dalam masjid, bahkan melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid. Ini adalah kufur, tidak bersyukur, karena syukur itu adalah menempatkan nikmat pada tempatnya. Kita belum punya rumah pun bersyukur. Berapa banyak orang yang masih hidup dan tinggal di bawah kolong jembatan. Allah berikan kita derita, sakit, permasalahannya masih alhamdulillah Allah berikan kepada kita sakit. Berapa banyak di antara kita sahabat kerabat yang tidak Allah beri kasih sakit lagi, langsung meninggalkan alam dunia untuk selamanya. Maka syukur itu adalah menempatkan nikmat pada tempatnya. Di dalam Al-Quran pun Allah kembali mengingatkan dan menegaskan di dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hai hambaku manusia, kata Allah, dimanapun kalian berada dan kemanapun kalian melangkah, jikalau kalian bersyukur, mensyukuri atas seluruh nikmat dan anugerah yang aku berikan, kata Allah, apa janji Allah? La azidannakum, pasti aku Allah akan tambah dan lipat gandakan. Tetapi ingat, kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Satu kali saja engkau ingkar, engkau kufur, tidak pandai-pandai mensyukuri atas seluruh nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan,
baik yang besar ataupun yang kecil. Apa ultimatum dan ancaman dari Allah? Inna adzabi lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih. Azab di dunia, lebih-lebih lagi nanti azab di yaumil akhir. Syukur adalah menempatkan nikmat pada tempatnya. Yang kedua, yang menjadi faktor penolak malapetaka, musibah, bencana, murka dan azab Allah adalah iman. Beriman kita kepada Allah, bahwa iman itu bukan hanya menjadi pemanis bibir belaka, tetapi iman itu harus dikemas dengan amal ibadah, perbuatan baik yang kita kerjakan ketika kita hidup di alam dunia. Kita warnai setiap hari tingkah laku, perbuatan, aktivitas kita yang kita kerjakan dan lakukan didasari dengan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya kita menjadi orang-orang berkata saya rindu untuk masuk ke dalam surga. Tetapi ingat, surga tidak hanya dimasuki oleh mereka orang-orang yang hanya berkata rindu saja tanpa ada aktivitas keimanan dan ketakwaan yang ia kerjakan dan lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita yang rindu untuk masuk ke dalam surga, tetapi aktivitas perbuatan tidak banyak yang kita kerjakan dan lakukan yang mencerminkan, yang mencontohkan sebagai orang-orang yang ahli surga. Semoga kita semua Allah berikan kesehatan secara fisik dan sehat fisik, jasmani dan rohani. Allah jadikan orang-orang yang pandai mensyukuri atas seluruh nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Allah takdirkan keimanan itu terus menempel dan melekat sehingga pada akhirnya dapat menuntun dan membimbing kita untuk masuk ke dalam surga, surga dunia, lebih-lebih lagi nanti surga di yaumil akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.